Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Alfayat dengan nomor NIM 2308743. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari anatomi fisiologi lengkap dengan mind mapping. Yang pertama yaitu anatomi fisiologi. Pengertian anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ana yang artinya memisah, memisahkan atau mengurai. Tomos artinya memotong-motong. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang fungsi organisme, serta ilmu yang membahas tentang fungsi organisme serta pengaturan pada tubuh manusia. Anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, dan fungsi organisme manusia yang baik dalam internal maupun dari luar atau eksternal dalam keadaan normal. Selanjutnya adalah posisi-posisi dalam anatomi, yaitu posisi berdiri. Posisi berdiri ini tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan mata memandang lurus ke depan, telapak tangan menggantung pada sisi-sisi tubuh dan menghadap ke depan. Telapak kaki juga menunjuk ke depan dan tungkai kaki lurus sempurna. Yang kedua ada posisi supin atau terlentang. Pada posisi ini tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi, dengan perbedaan hanya berada di bidang horizontal daripada bidang vertikal. Yang ketiga ada posisi prone atau tengkurap. Pada posisi ini punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu sistem anatomi manusia dan fungsinya. Ada 12 sistem organ utama dalam anatomi tubuh manusia yang memiliki fungsinya masing-masing. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah sistem peredaran darah atau sirkulasi. Sistem peredaran darah berfungsi untuk menyalurkan darah, nutrisi, oksigen. Kedua ada sistem pernafasan. Setiap jaringan dalam tubuh membutuhkan oksigen untuk berfungsi. Nah, sistem pernafasan berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam proses yang kita sebut pernafasan. Yang nomor 3 yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari serangkaian organ yang paling bekerja sama, sehingga memungkinkan tubuh untuk memecah dan menyerap makanan serta membuang limbah. Yang keempat ada sistem kerangka. Anatomi tubuh manusia juga didukung oleh sistem kerangka yang terdiri dari antara 206 dan 203 tulang dalam tubuh manusia dewasa. Semuanya dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Yang kelima ada sistem otot. Sistem otot tubuh terdiri dari sekitar 650 otot yang berfungsi untuk membantu tubuh bergerak. Yang keenam ada sistem saraf. Fungsi sistem saraf dalam anatomi tubuh manusia adalah untuk mengontrol tindakan sadar dan tindakan tidak disengaja seperti bernafas serta mengirim sinyal ke berbagai bagian tubuh. Nomor 7 ada sistem reproduksi. Ini adalah sistem yang memungkinkan manusia untuk bereproduksi. Sistem reproduksi pria meliputi penis dan testis dan yang menghasilkan sperma. Yang kedelapan ada sistem kemih. Sistem kemih berfungsi untuk membantu menghilangkan produk limbah yang disebut urea dari tubuh, yang diproduksi saat makanan tertentu dipecah. Nomor 9 ada sistem integumen atau kulit. Kulit adalah organ tubuh besar. Sistem integumen melindungi tubuh dari dunia luar dan merupakan pertahanan pertama saat kita melawan bakteri, virus, patogen, dan lainnya. Nomor 10 ada sistem limfatik. Sistem limfatik meliputi kelenjar getah bening, saluran, dan pembuluh getah bening. Mereka juga berperan dalam pertahanan tubuh. Yang nomor 11 ada sistem endokrin. Ini terjadi dari jaringan kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Hormon-hormon ini pada gilirannya melakukan perjalanan ke berbagai jaringan dan mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan fungsi seksual. Ke-12 ada sistem kekebalan tubuh. Fungsi sistem kekebalan tubuh adalah untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan patogen lain yang mungkin berbahaya.
Baik, kita lanjut kepada anatomi fisiologi sel. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang terstruktur beda-beda, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kedua sel ini dibedakan berdasarkan jenis posisi DNA dalam sel. Sebagian besar DNA pada eukaryot terselubung membran organel yang disebut nukleus atau inti sel. Jadi di sini anatomi fisiologi sel ada tiga, yaitu pertama sel prokaryotik, kedua ada sel eukaryotik, dan ketiga ada inti sel atau nukleus. Baik, kita lanjut ke anatomi dan fisiologi jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang sejenis baik struktur maupun fungsinya. Berikut zat interseluler. Meskipun sangat kompleks, diketahui 4 jaringan utama, yaitu yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua adalah jaringan ikat atau jaringan penyumbang, yang keempat ada jaringan otot, dan kelima ada jaringan saraf. Yang terakhir yaitu mekanisme sintesis protein, terbagi menjadi dua, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses mencetak RNA yang dilakukan oleh DNA. Terbentuknya dibedakan menjadi 3, berupa RNA, mRNA, dan rRNA. Kemudian urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai RNA. Yaitu kedua ada translasi, merupakan proses penerjemah kode genetik RNA menjadi 2 asam amino. Lewat tahapan ini adanya disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA yang terdapat di dalam ribosom oleh RNA.